Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Somiti. Ada yang menarik sobat sekalian, terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto sobat sekalian, di mana eh, melakukan perlawanan ya, dan ini memang haknya setiap warga negara Indonesia termasuk Hasto untuk membuktikan apakah dia ini benar-benar sesuai prosedur ataukah eh, tersangka yang disematkan oleh KPK ini benar-benar tidak terbukti. Kali ini ada video yang menarik sobat sekalian terkait dengan beredarnya sebuah isu perlawanan dari PDIP sendiri, dari juru bicaranya, kemudian dari tim kuasanya, bahwa politisasi lah, kemudian terbukti kemarin pada saat dipanggil oleh KPK tidak ditangkap. Ini kan nyata-nyata mungkin KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup katanya sobat sekalian. Kemudian yang menarik lagi terkait dengan perlawanan pra peradilan yang sudah digelar sidang pertamanya hari ini sobat sekalian, memastikan apakah memang KPK ini eh, cukup kuat bukti bagaimana bisa menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka terlibat dalam kasus Harun Masiku. Ini dibeber habis sama kedua mantan ex penyidik KPK senior ini sobat sekalian, tentu sudah mengalami eh, peristiwa-peristiwa hal-hal yang sama juga melibatkan pejabat, petinggi, elit-elit politik dan sebagainya, disampaikan dibeber habis oleh dua ex penyidik KPK. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Ketika kemarin ya kita melihat kan ketika kasus ini berkembang dikatakan kan KPK itu politis. Ya sebenarnya bagi saya sih wajar Bang. Kita kan tadi saya katakan udah sering ya menangani kasus-kasus korupsi yang terkait dengan jabatan politik gitu ya, baik itu di partai maupun di parlemen atau di pemerintahan gitu ya. Ya pasti akan disebut politis ya, apalagi ketika dicocok logi dengan ini posisinya di pemerintah bagaimana ya, karena posisi beliau sebagai sekjen dari partai yang terbesar ya di Indonesia tentu kan pasti menarik perhatian publik, media jadi perbincangan, jangankan di podcast kan, di televisi, di berita online ya, termasuk di masyarakat, mungkin di warung-warung kopi gitu Bang. Jadi kasus yang menarik perhatian publik tentu juga menarik perhatian media. Yang pertama. Kemudian yang kedua kan kemarin kan akhirnya Pak Hasto memenuhi panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa oleh penyidik ya. Tapi nggak ditahan ya? Ya itu kan nggak ditahan. Ini kan setidaknya menarik ya Bang, karena sebelumnya kan dia ingin menjadwal ulang dan kemudian diberikan oleh penyidik kok gitu ya. Artinya kan ini mematahkan salah satu opini gitu ya, bahwa sebelum ulang tahun PDIP akan ditahan gitu. Nyata kan diberikan waktu sampai setelah ya kan, dan kemudian ketika diperiksa pun tidak ditahan. Artinya memang ditahannya tentu ini sangat menarik ya, bahwa sekaligus mengkonfirmasi ketika tidak ditahan artinya kan penyidik tidak cepat-cepat, artinya mematahkan isu bahwa ini terlalu politik. Kalau politik kan artinya ada pesanan, bahkan dikatakan ini KPK era edisinya Pak Jokowi gitu kan, tentu akan secepat mungkin gitu kan ditaruh di tahanan. Artinya kan sekarang bebas seperti itu ya. Menarik sekali. Dan saya kenal betul ya Rosa Rosa saya yakin orangnya nggak baper lah. Hal begini-begini ya nggak, boleh senyum-senyum aja lihat berita-berita itu. Iya Bang, betul. Tapi yang menarik adalah ketika tidak ditahan, saya baca di beberapa media sosial ada kemudian persepsi yang dibangun seolah-olah itu nggak ditahan, artinya belum punya cukup bukti untuk tahan. Saya bilang dia nggak baca undang-undang. KPK itu ketika menetapkan tersangka itu sudah ada syarat alat bukti. Ya betul Bang. Syarat alat buktinya itu dengan syarat menahan sudah sama-sama menggunakan dua alat bukti. Ketika proses penahanan ada syarat alat bukti. Dan kan Yudi tadi sudah bilang bahwa ada
syarat formil dan syarat material. Terus ada hal yang terkait dengan pertimbangan objektif dan subjektif gitu kan. Pertimbangan subjektifnya bisa jadi karena diyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, kan itu harusnya. Iya, betul Bang. Menarik sekali kalau melihat perkara ini. Karena ini perkaranya dua. Yang pertama adalah terkait dengan suap. Dan yang kedua, obstruction of justice. Yang menariknya kemudian KPK mengatakan dalam rilisnya, obstruction of justice itu memerintahkan untuk menghilangkan atau mencemplungkan, merendam handphone gitu. Ya, Bang. Ini kan menarik tuh. Ya. Jadi dalam pandangan saya, dalam kira-kiranya saya lah, kalau ada perintah untuk menyuruh merendam handphone, pastinya KPK sudah punya tuh. Ya. Bukti elektroniknya gitu kan, atau mungkin rekaman suaranya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau nggak mungkin ngomongnya spesifik. Betul, paling nggak keterangan saksinya. Dan saya yakin ya, tidak hanya keterangan saksi. Betul Bang. Karena kalau hanya keterangan saksi kan dicabut selesai gitu. Walaupun yang mencabut bisa kena pasal 22. Ya, bisa menjadi persoalan lain. Tapi kan yang menarik adalah jarang loh KPK obstruction of justice nyebut jenis perbuatannya. Iya, jarang. Coba dilihat yang mana. Iya. Yang ini disebut perbuatannya. Saya pikir, wow, berani. Jelas. Kenapa berani begitu? Karena confident, karena yakin pembuktian. Betul. Dipersepsikan bahwa ini ada putusan dari MA gitu ya. Saya nggak ngerti putusan yang di mana yang dimaksud. Terus ada lagi fatwa atau pendapat MA ya soal masalah itu. Saya mengira atau menduga itu bukan hal yang berdiri sendiri ya. Betul. Saya yakin itu tidak otomatis. Betul. Saya khawatir itu bagian dari persoalan di baliknya itu. Gitu. Betul. Saya yakinnya gitu. Sehingga pemberian uangnya itu tidak hanya sekedar itu, tapi ada banyak persoalan besar. Betul Bang. Dan saya meyakini ya dengan konteks perkara ini, penyidik di KPK yang menangani perkara Hasto, Harun Masiku dan kawan-kawan, kalau ada yang lagi yang lain barangkali kan, dia akan ungkap itu. Dan itu hal yang bagus. Yang menarik adalah kita nggak bicara lebih jauh soal kotak Pandora kedua itu ya. Iya Bang. Bahwa apakah orang yang dia sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, ya kemudian dia juga bisa dikenakan dalam pasal merintangi penyidikan terhadap kasus korupsi yang dia sudah menjadi tersangka, ya kan? Kayak misalnya kalau Bang, keluarga lah mengumpetin ya orang melarikan diri, bisa dipidana juga gitu. Jadi saya pikir itu yang menarik Bang. Kalau pengalaman Abang gimana Bang? Memang begini, kalau tadi keluarga yang menyembunyikan itu kasusnya berbeda. Berbeda itu sudah. Tapi kalau dalam konteks ini, seandainya ada suatu proses, suatu perkara, terus kemudian ada pihak yang diduga ada kaitan, tapi belum jadi tersangka. Tapi dia kemudian menyuruh orang lain untuk menghilangkan barang bukti, itu obstruction of justice. Nah, terus penanganannya bagaimana? Harus dilihat sebagai perbuatan yang berbeda, dan perbuatannya dua-duanya harus ditangani. Terus caranya bagaimana? Harus digabungkan. Kalau penyidik memungkinkan harus digabungkan, karena setiap orang itu punya hak untuk mendapat perlakuan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kalau digabungkan, maka ancaman hukumannya adalah yang terberat ditambah sepertiga. Tapi kalau dipisahkan, masing-masing ada ancaman hukumannya. Ya, luar biasa. Menarik sobat sekalian. Bagaimana mungkin tidak dibilang politis, katanya sobat sekalian. Wong ini adalah pejabat politik, pejabat publik, apalagi sekelas sekretaris jenderal partai pemenang pemilu loh, besar partai besar. Ya jelas lah isu-isu yang berkembang bisa disebut sebagai politisasi dan sebagainya. Tapi yang menarik apa yang disampaikan oleh ex KPK ini, penyidik KPK sobat sekalian, jarang katanya penyidik KPK itu ketika mentersangkakan seseorang menyebut perbuatannya. Nah, terkait dengan Hasto ditetapkan sebagai tersangka, ini disebut loh sobat sekalian. Perbuatannya disebut melakukan perintangan dengan menyuruh merendam atau menenggelamkan HP salah satunya sobat sekalian. Wah, ngeri ini. Artinya tidak mungkin KPK penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup
dalam tanda kutip mungkin sudah memiliki rekaman via telepon, chat dan sebagainya mungkin ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kita tinggal menunggu seperti apa pra peradilan yang sudah disiapkan oleh pengadilan KPK melawan tim kuasa dari Hasto Kristianto. Kita tetap berharap kasus hukum di negeri ini, khususnya korupsi, diberantas seakar-akarnya sampai tuntas. Kita berharap kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto untuk bisa memberantas korupsi. Tidak ada tebang pilih, tidak ada kontrak politik, transaksi politik di dalamnya untuk memberantas korupsi. Setuju sobat sekalian? Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.